Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi jami'an minal anbiya'i wa syuhada'i wa tabi'in Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Muqaddimah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sedikit membahas tentang cerita atau sejarah kehidupan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kebetulan yang kita kaji adalah karangannya Shahibul Fadilah Said Ramdan Al-Buti. Kitabnya berjudul Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan sejarah kehidupannya, yang menceritakan nasab-nasabnya, yang menceritakan sifat-sifatnya, sekaligus menceritakan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena akhir-akhir ini banyak sekali fitnah-fitnah yang tertuju kepada beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya buku ini, setelah saya membaca hanya seperempat, itu adalah pembelaan dari seorang anak untuk ibunya. Karena dalam sebuah ayat dijelaskan wa azwajuhu ummahat, istri-istri Nabi adalah ibu bagi kita orang yang beriman. Sehingga Said Ramdan Al-Buti itu menulis buku ini murni adalah pembelaan dari seorang anak untuk ibunya, yang mana banyak fitnah-fitnah yang menuju atau yang tertuju kepada beliau. Muqaddimah. Inna dirasata hayati ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya inna dirasata hayati ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sak temene mempelajari kehidupan atau mengkaji kehidupan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, laisat min nau'id dirasah at-tarihiyah at-taqlidiyah, bukan mempelajari sejarah yang tradisional. Jadi kitab ini atau kita mempelajari kehidupan Ummul Mukminin Aisyah itu bukan berarti kita mempelajari tradisionalnya atau tradisinya orang Mekah atau tradisinya orang Madinah, tapi yang kita pelajari adalah murni melihat, murni mengkaji satu orang
yang kebetulan adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah istri beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di lingkungan kenabian, yang hidup di bawah naungan kenabian. Walal a'mal ad-diniyah al-mahdhah, mempelajari kehidupan Ummul Mukminin ini juga bukan termasuk ilmu agama yang murni. Bal hiya fil haqiqah istidla'un liwaqin istima'iyun, balik utawi dirosah fil haqiqati ing dalam kenyataane istidla'un liwaqiin istima'iyyin mutaraqibin muakkad, melihat liwaqiin realita istima'iyyin yang bersifat sosial, mutaraqibin yang kompleks. Kita melihat realita kehidupan beliau Sayyidah Aisyah atas bimbingan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai anak sedikit tidak tahu bagaimana ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama yang kita bahas adalah wiladatuha wa nasabuha wa sibaha. Bab yang pertama, wulidat as-sayyidah Aisyah qabla hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Sayyidah Aisyah qabla hijrati Rasulullah, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah bisab'i sanawatin. Sayyidah Aisyah itu dilahirkan sebelum hijriah, sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah 7 tahun. 7 tahun sebelum hijrah. Faqad sahha anha annaha qalat, monggo teman-teman sah anha saking Sayyidah Aisyah annaha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah atau ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dinikah oleh Rasulullah, ai aqada alayya li sitti sinin, Rasulullah mengakati saya atau mengakad nikah itu ketika saya umur 6 tahun. Jadi masih kecil. Sayyidah Aisyah menikah sama Rasulullah itu beliau masih kecil, umur 6 tahun. Wakila ada yang mengatakan 9 tahun. Wabana bi wa ana bintu tis'i sinin. Wabana dan membangun rumah tangga, artinya berkumpul. Bi serta ingsun wa ana bintu tis'i sinin, sedangkan saya utawi ingsun iku umur 9 tahun. Jadi akad nikahnya ketika Aisyah umur 6 tahun, kumpul bersama Rasulullah Aisyah umur 9 tahun, jadi terpaut 3 tahun. Wal hadis muttafaqun alaih min riwayati Syaikhain. Fa idza alimna, mongko nalikane ngerti sapa kita annahu sallallahu alaihi wasallam bana aidakhala biha kelawan Aisyah, membangun rumah tangga bersama Rasulullah fi syahri Syawal ba'da ghazwati Badrin, di bulan Syawal setelah perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, awal puasa Ramadan, diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu pada bulan Syawal fisanati ing dalam tahun as-saniyati kang nomor loro minal hijrati saking hijrah. Dari yang kita baca tadi bisa disimpulkan bahwa Sayyidah Aisyah atau Rasulullah kedua-duanya ini melakukan pernikahan ketika Aisyah berumur 6 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun akad nikah. Ya, akad nikah itu ya sekedar akdu nikah. Akan tetapi setelah akdu nikah, Rasulullah mengembalikan lagi atau mempercayakan lagi
Aisyah untuk bersama orang tuanya. Baru ketika Aisyah umur 9 tahun, oleh ayahnya Abu Bakar diserahkan oleh Rasul kepada Rasulullah SAW. Bukan berarti umur 6 tahun itu tidak boleh menjalin kekeluargaan, bukan, akan tetapi di masa itu masa tersulitnya Rasulullah SAW yang posisinya berada di Mekah. Paling sulit, masa paling sulitnya umat Islam di awal Islam, yaitu proses pemblokadan kafir Quraisy kepada para sahabat selama 3 tahun. Itu masa tersulit. Dan di masa itu pula Rasulullah kehilangan 2 kekuatannya, 2 pilar penyemangatnya, yaitu satu Sayyidah Khadijah, yang kedua pamannya sendiri yaitu Abu Thalib. Jadi masa tersulit. Karena itu Sayyidah Aisyah dikembalikan lagi setelah akad, belum hidup satu rumah dengan Rasulullah SAW. Dari keterangan ini banyak sekali fitnah, baik yang mengarah kepada Rasulullah atau fitnah yang mengarah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya ada yang mengatakan Rasulullah adalah apa namanya ya, kalau sekarang dinamakan melanggar hak asasi anak orang yang sudah berumur 50 ke atas atau kepala 5 menikah sama anak kecil yang berumur 6 tahun, disit di sini. Sehingga di buku ini nanti termasuk menjelaskan tentang atau menangkal atau mengcover fitnah-fitnah itu. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah umur 6 tahun, Rasulullah lebih dari 50 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 53, ada yang mengatakan 51. Ini bukan sebuah hal yang aneh di Jazirah Arab. Banyak sahabat-sahabat yang menikah lebih kecil daripada itu. Diriwayatkan ada hadis sahih yang mengatakan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As itu salah satu sahabatnya Rasulullah. Abdullah bin As, Abdullah bin Amr itu juga sahabatnya Rasulullah. Itu ayah dan anak. Ayah dan anak itu antara Abdullah dengan Amr bin As itu terpaut umur 10 tahun. Jadi ayah dan anak terpaut umurnya 10 tahun. Ini bisa disimpulkan bahwa Amr bin As itu menikah umur 10 tahun. 10 tahun menikah, punya anak. Jadi ketika Amr umur 20, anaknya umur 10 tahun. Jadi terpaut 10 tahun sama anaknya. Dan itu hal yang biasa zaman itu fil Islam, di awal-awal Islam itu. Tapi kalau kita benturkan di daerah kita, bahkan undang-undang negara kita, undang-undang KPAI itu kena nanti undang-undangnya.
Tetapi tidak bisa kita benturkan keadaan Arab yang dulu kita bawa ke Indonesia untuk mencemooh atau untuk memfitnah Rasulullah dan keluarganya. Mereka yang memfitnah Rasulullah, yang tidak suka dengan keluarganya Rasulullah, sama juga mereka yang tidak percaya dengan keistimewaan atau maziyah kenabian atau maziyah yang diberikan Allah kepada Rasulullah dan keluarganya. Fa Aisyah idzan mimman wulida fi mahdil Islam. Mongko utai Aisyah, ketika Aisyah itu berumur 7 tahun sebelum hijrah, dilahirkan sebelum hijrah 7 tahun, otomatis Aisyah ini wulida fi mahdil Islam, dilahirkan di masa Islam. Ini satu-satunya istri Rasulullah yang lahir fil Islam, yang lahir di masa keislaman. Wa futiha ainaihi ala diyaihi, lan den buka ainaihi apa mripat lorone Aisyah ala diyaihi ing atase padange agama Islam. Membuka mata pertama kali atau lahir sudah di suasana Islam, keluarga yang Islam. Wa amma nasabuha, adapun nasabnya Aisyah, fa abuha huwa as-Siddiq al-Akbar. Bapaknya adalah teman yang agung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar. Nama aslinya wasmuhu Abdullah ibni Abi Kuhafah, wasmu Abi Kuhafah Utsman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taib ibn Murrah. Sebetulnya masih keturunan Nabi Ismail juga. Abu Bakar kumpul sama nasabnya Rasulullah, kalau kita hitung di nomor 7, yaitu Murrah. Kalau Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Kalau Abu Bakar Abdullah bin Abi Kuhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Ibnu Sa'id bin Taim bin Murrah. Jadi ketujuh, kakek ketujuh Rasulullah SAW. Wa yaltaqi nasabuhu ma'a nasabi Rasulillah huna, dan bertemu nasabnya Abu Bakar dengan nasabnya Rasulullah di kakeknya, yaitu Murrah, kama taro, seperti yang kita lihat. Wa kana ismu abiha fil jahiliyah Abdul Ka'bah, lan ono ismu abiha, namane bapak Aisyah yaitu Abu Bakar fil jahiliyah, ing dalam jahiliyah Abdul Ka'bah. Fasammahu Rasulullah ba'da an aslama Abdullah. Akan tetapi ketika masuk Islam, Abu Bakar yang tadi namanya Abdul Ka'bah diganti oleh Rasulullah Abdullah. Jadi Abdullah nama aslinya Abdul Ka'bah. Kama nassa ala dzalika fi siyar a'lamin nubala, seperti yang tertulis di kitab-kitab yang besar-besar. Wa sahih, menurut qaul sahih, annahu luqiba bis-siddiq mundul jahiliyah. Jadi kita terkenal dengan julukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu julukan apa? Sebetulnya julukan Abu Bakar dengan panggilan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu dulu saya mengira As-Siddiq itu adalah gara-gara disebabkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, orang pertama kali yang iman adalah Abu Bakar. Abu Bakar, saya telah di Isra Mi'rajkan oleh Allah min Makkah ila Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Itu Abu Bakar orang pertama kali yang diceritakan oleh Rasulullah dan percaya, sehingga Abu Bakar diberi julukan atau gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jujur, atau orang yang mengakui kebenaran cerita Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah kita banyak baca, ternyata As-Siddiq itu
muncul atau gelar yang dipunyai Abu Bakar pada masa jahiliyah. Jadi sebelum Islam pun Abu Bakar ini sudah punya julukan As-Siddiq. Di jauh sebelum Islam Abu Bakar sudah punya gelar As-Siddiq. Memang kalau kita melihat sejarah kehidupan Abu Bakar penuh dengan keistimewaan walaupun hidup di masa jahiliyah. Sampai orang-orang menjuluki As-Siddiq. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah membuat pengumuman di pasar-pasar bahwa saya sudah Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Semua orang ketawa, menganggap Muhammad ini sudah tidak waras lagi. Tapi ada sebagian mereka yang mengatakan, oh, Muhammad itu tidak pernah bohong. Muhammad tidak pernah bohong, sama sekali tidak pernah bohong. Kata salah satu orang di situ, kita nunggu Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar? Kalau Abu Bakar itu mengiyakan, berarti apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Karena Abu Bakar juga tidak pernah berbohong, tidak pernah berkata kecuali perkataan itu benar adanya. Termasuk orang yang jujur. Dilalah nih. Abu Bakar ternyata mengiyakan bahwa qad shadaqa Muhammad. Muhammad, apa yang dikatakan Muhammad adalah kebenaran. Saat itulah Abu Bakar dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi gelar As-Siddiqnya tetap terpatri pada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq mundul jahiliyah. Jadi sebelum Islam, As-Siddiq itu adalah gelar yang sudah dipunyai oleh Abu Bakar. Summa tarassahu hadzal laqab lahu fil Islam. Kemudian berketerusan hadzal laqab apa ikilah julukan lahu ketua Abu Bakar fil Islami pada masa Islam. Indama ahbaru al-musyrikun anin nuba al-ajib alladzi anba'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Isra wal Uruj wa amma ummaha sak temene anapun utawi wa amma ummuha anapun utawi ibuke Sayyidah Aisyah faya ummu Ruman wa qadish taharo. Ini juga julukan. Ummu Ruman itu bukan nama asli. Teman-teman masyhur sapa ummaha sapa ummuha bikunyatiha kelawan kunyah atau alam kunyah. Alam kunyah adalah nama atau julukan yang diawali dengan abun atau umun kalau dalam kitab nahwunya. Bikunyatiha kelawan kunyahnya Ummu Ruman. Hadi aksar min antuk rafa bismiha. Utawi ikilah kunyah aksar iku luwe akeh min antuk rafa saking yen to den kenal apa bismiha kelawan jenenge Ummu Ruman. Nama aslinya tidak begitu dikenal, masih dikenal dengan julukan Ummu Ruman, julukan atau alam kunyahnya. Warrojih, menurut kaul yang unggul, an-nasmaha Zainab, sesungguhnya ibunya Aisyah adalah Zainab. Zainab itu nama asli dari Ummu Ruman. Nama asli dari Ummu Ruman adalah Zainab. Wakilah Da'at binti Amir wa nasabwa yartafi'u ila Kinanah. Nasabnya ibunya sambung kepada mbah-mbahnya Rasulullah, yaitu Kinanah. Wahya minas sabiqat ilal Islam, termasuk perempuan-perempuan yang masuk Islam pertama kali, yaitu Ummu Ruman. Dalilnya apa? Taqulu Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, lam aqilu abawaya illa wahuma yadinani bil Islam. Saya tidak mengetahui kedua orang tua saya illa wahuma kecuali utawi karone abawai yadinani iku nyekel agama loro, nyekel agama sapa karone bapak ibu bil Islami kelawan Islam. Saya tidak pernah melihat kedua orang tua saya kecuali mereka berdua beragama Islam. Berarti sebelum Aisyah lahir,
Sebelum Aisyah dilahirkan, kedua orang tuanya atau ibu atau bapaknya jelas jika Rasulullah diangkat menjadi nabi langsung beriman, termasuk orang yang pertama kali yang masuk Islam dari golongan dewasa. Wahya minas sabiqat wa sahih anna umuruman hadi asyad hatta tufiyat fi khilafati Utsman. Umuruman ini hidup sehingga wafatnya pada khilafahnya Sayyidina Utsman. Jadi hidup di masa khalifahnya Abu Bakar, hidup di masa khalifahnya Umar, hidup di masa khalifahnya Utsman. Tidak sampai di khalifahnya Sayyidina Ali. Walaysat kama qala ba'duhum annaha tuwfiyat fi sanah sittin minal hijrah. Ada sebagian ulama yang mengatakan, tapi ini perkataan yang tidak benar, annaha tuwfiyat fi sanah sittin minal hijrah, meninggal pada tahun ke-6 dari Hijriah. Keterangan di Fathul Bari Sahih Bukhari. Wali Aisyah ahun syakikun ismu Abdullah. Aisyah punya saudara kandung, jadi bapak dan ibu kandung, namanya Abdurrahman, saudara laki-laki. Walaha ikhwatun wa akhawatun, saudara perempuannya Aisyah akhun syakikun ismuhu Abdullah. Aisyah punya saudara kandung laki-laki yaitu Abdurrahman. Jadi Abdurrahman ini ibunya namanya Ruman, sama seperti Aisyah. Bapaknya namanya Abu Bakar. Terus Aisyah punya ikhwah wa akhwat, punya saudara laki-laki, juga punya saudara perempuan dari ibu lain, min ummiha al-akhoriyat. Satu Abdullah, wa Asma, wa Muhammad, wa Ummi Kulsum. 4 dari istri keduanya Abu Bakar. Asad asyaidah Aisyah kama haddasat an nafsiha. Hidup sapa Sayyidah Aisyah kama haddasat an nafsiha, seperti yang diceritakan dari Aisyah sendiri, tufulatan marohatan, masa kecil marohatan kang nyenengake. Hidup masa kecil yang menyenangkan. Karena Abu Bakar itu salah satu orang yang saudagar sukses, termasuk orang yang kaya, dibilang kaya pada masa awal-awal Islam, termasuk pedagang sukses, yaitu Abu Bakar. Bahkan ada cerita mengatakan yang mengajari Rasulullah pedagang menjadi pedagang itu adalah Abu Bakar. Wa kanat ta'khudhu haddaha fil la'bi. Jadi Sayyidah Aisyah termasuk masa kecil yang bahagia. Masa kecil yang bahagia, atau kita masa kecil yang kurang bahagia. Serba kecukupan itu Aisyah. Wa kanat ta'khudhu haddaha fil la'bi wal harakah ma'atrabiha. Lan ono sapa Sayyidah Aisyah ta'khudhu haddaha fil la'bi wal harakah, punya banyak permainan, wal harakah ma'atrabiha, dan punya banyak teman. Walam tazal tatamatta biqadarin wafirin min marohiha. Walam tazal lan ora leren-leren terus tatamatta menikmati biqadarin wafirin min marohiha, kebahagiaan masa kecilnya, ilaan asbahat arusan, sehingga dia menjadi seorang pengantin. Jadi habisnya masa anak-anaknya Rasul, masa kanak-kanaknya Aisyah itu sampai dia menjadi seorang pengantin atau menikah, wabana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalin rumah tangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan ketika menikah pun bersama Rasulullah itu diceritakan Aisyah masih membawa mainannya, seperti kalau anak sekarang nampak boneka dan lain sebagainya, membawa mainannya. Malah suatu ketika Abu Bakar marah-marah, Aisyah di hadapan Rasulullah sambil bermain bonekanya. Abu Bakar masuk,
Abu Bakar langsung memerah wajahnya melihat istrinya di hadapan suaminya bermain-main dengan mainannya. Tapi ketika itu Rasulullah tahu atas kemarahannya Abu Bakar. Abu Bakar langsung, Rasulullah memberi isyarah, disuruh membiarkan. Faqad qalat an nafsiha fi ma rawahu al-Bukhari. Monggo teman-teman dawuh sapa Aisyah an nafsiha fi ma rawahu al-Bukhari. Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, atatni Ummu Ruman, menceritakan dirinya sendiri. Atatni Ummu Ruman wa ana ala urjuha. Tekoni ingsun sapa Ummu Ruman ibunya sendiri. Ibu saya mendatangi saya wa ana ala urjuha, utawi ingsun ala urjuha ing atase ayunan. Ayunan niku bandulan. Ketika saya masih bermain, ibu saya datang kepada saya. Wa ma'i sawahibi, bersamaku sawahibi, konco-koncoku. Saya bermain bersama teman-temanku. Fasarahat bi fa'ataituha, mongko manggil bi kelawan ingsun, fa'ataitu mongko fasarahat mongko manggil sapa Ummu Ruman bi kelawan ingsun. Saya dipanggil sama Ummu Ruman, sama ibu saya. Fa'ataituha mongko nekani sapa ingsun ha ing Ummu Ruman. Dipanggil, saya langsung datang. Wa ma adri ma turidu bi, lan orang ngerti sapa ingsun ma ing perkara turidu kang ngarepake sapa Ummu Ruman bi kelawan ingsun, dan saya tidak faham apa yang diinginkan Ummu Ruman, apa yang dimaksud, mau apa, manggil saya itu mau apa, saya tidak tahu. Fa akhadtu biyadi, mongko nyekel sapa Ummu Ruman biyadi kelawan tan ingsun. Tangan saya dipegang sama Ummu Ruman, sama ibu saya dipegang. Fa auqaftani alal bab, mongko mandekake. Fa auqafatni mongko ngedekake sapa Ummu Ruman ni ingsun alal babi ing atase lawang. Saya diajak, terus dari riwayat dia sampai berlari terus fa auqaftani alal bab, nyampe di depan pintu. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ha itu maknanya hatta dhahaba nafsi, sehingga hilang apa nafas ingsun. Nafasnya sampai bahasanya kenapa menggos ha. Ini saya Ramdun Al-Buti mengisahkan ha itu tasifu itirabuha min wakil mufaja, mergo saking kagete. Terus fa'ad khalatni baitan. Ini ceritanya Sayyidah Aisyah mau dinikahkan sama Rasulullah. Fa'ad khalatni baitan, mongko manjingake sapa Ummu Ruman ingsun, memasukkan Ummu Ruman ingsun baitan ing omah. Saya dimasukkan ke dalam rumah. Fa'idan niswah minal ansor, di situ berkumpul wanita-wanita Ansor. Ini dari riwayat ini, yang kumpul di situ adalah wanita-wanita Ansor, bukan wanita-wanita Muhajirin. Berarti ini posisinya berada di Madinah, bukan di Mekah. Karena wanita Ansor itu adalah sahabat Ansor, adalah sahabat yang berdomisili di Madinah, bukan di Mekah. Fakulna alal khair wal barokah ala khairin ta'irin. Sehingga riwayat hadis ini memberi kesimpulan bahwa menikahnya Rasulullah dengan Aisyah itu di Madinah. Ya, sedangkan tadi hadis yang pertama tadi katanya di Mekah ketika umur itu masih simpang siur apakah itu akad atau hanya sekedar lamaran, melamar atau khitbah di Makkahnya. Itu apakah jadi ketika Aisyah umur 6 tahun apakah itu sudah terjadi pernikahan atau hanya sekedar lamaran? Kalau hadis yang pertama tadi sudah terjadi pernikahan. Tapi kalau melihat riwayat yang diriwayatkan Aisyah ini, menikahnya di saat ketika di Madinah. Sahabat-sahabat perempuan-perempuan Ansor disaksikan oleh perempuan-perempuan Ansor. Akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan umur 6 tahun itu khitbah plus nikah.
di Madinah ini adalah penyerahan. Jadi ini adalah proses penyerahannya Ummu Ruman atas putrinya Aisyah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Posisinya berada di Madinah setelah hijrah. Itu bab yang pertama yang ditulis oleh Said Ramdhan Al-Buti. Kesimpulannya, Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah. Itu Siti Aisyah masih umur 6 tahun. Masih umur 6 tahun. Sedangkan penyerahannya Aisyah kepada Rasulullah itu ketika Aisyah berumur 9 tahun. 9 tahun itu kalau perempuan-perempuan Timur Tengah atau perempuan-perempuan Mekah khususnya, atau itu tidak seperti orang yang di Jawa ya, masih anak-anak. Masih anak-anak ini. Atau postur tubuhnya sudah kayak orang dewasa kalau di Indonesia. Dan Aisyah sendiri adalah salah satu istrinya Rasulullah. Ini kesimpulan yang kedua. Salah satu-satunya istrinya Rasulullah yang murni mulai kecil itu Islam. Lahir sudah Islam. Itu adalah Sayyidah Aisyah. Lainnya, istri-istri Rasulullah yang lain itu melewati masa-masa jahiliyah, tapi Aisyah tidak. Al-Hibbah aula marahil. Bada'tu aula marahil hibbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hibbah wa zuwad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lamaran dan pernikahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'tu aula marahil hibbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Saya memulai, kata Said Ramdhan Al-Buti, saya memulai pembahasan ini tentang melamarnya Rasulullah kepada Aisyah. Nah, sebetulnya ada riwayat-riwayat yang mengatakan yang sahih itu adalah Rasulullah sepeninggal Khadijah, sebelum meninggal, Khadijah ini sebelum meninggal ini sudah diberi wahyu sama Allah tentang siapa istrinya. Rasulullah bermimpi sampai 3 hari, 3 kali 3 malam. Ada yang mengatakan berturut-turut, ada yang mengatakan berjangka waktu. Bermimpi malaikat Jibril itu, ini Khadijah masih hidup, Sayyidah Khadijah masih hidup. Bermimpi didatangi malaikat Jibril membawa selembar sutra. Malaikat Jibril berkata, hadza imra'atuk, Muhammad, ini adalah istrimu. Terus Rasulullah langsung membuka tutup sutra itu. Nah, ternyata di dalam sutra itu ada gambarnya seorang perempuan. Dan ternyata perempuan itu adalah putrinya Abu Bakar. Loh, ini kan putrinya Abu Bakar. Terus mimpi yang pertama hanya sekedar mimpi. Mimpi yang kedua sama seperti itu, gambarnya sama. Mimpi yang ketiga sama juga. Sampai Rasulullah berkata, iyyaku hadza min indillah yumdihi. Kalau ini memang mimpi saya dari Allah, maka pasti akan terlaksana. Tapi belum dilaksanakan. Hanya memberi kabar. Kenapa saat itu kok tidak langsung dilamar sama Rasulullah? Karena tidak ada perintah untuk langsung melamar. Hanya memberi kabar bahwa hadhi imra'atuk, ini adalah istrimu. Kata Rasulullah, iyyaku min indillah yumdihi. Kalau ini memang dari Allah, maka pasti akan terlaksana. Itu komentarnya Rasulullah kepada
mimpi itu tadi. Iyyakum min indillah yumdihi. Nah, kenapa Rasulullah sendiri juga tidak ada minat untuk menikah lagi? Tidak ada minat sampai Rasulullah mengatakan laisal mar'ah kal Khadijah, tidak ada perempuan selain Khadijah. Sampai riwayat Mbah Maimun itu mengatakan ndak ono sak mengkurepin langit, sak melumaing bumi kaya Khadijah. Ndak ada perempuan seperti Khadijah. Jadi tidak ada minat lagi untuk menikah. Tapi berhubung itu dari Allah, iyyaku hadza min indillah yumdihi. Ketika itu dari Allah maka pasti akan terlaksana. Ini dawuhnya seseorang yang ya tidak mau menikah lagi sebetulnya. Kalau itu dari Allah pasti akan terjadi. Sehingga hidbahnya Rasulullah kepada Aisyah itu terjadi setelah Khadijah sudah meninggal. Ini sedikit hidbahnya, proses hidbah. Jadi hidbahnya Rasulullah kepada Aisyah, menikahnya Rasulullah kepada Aisyah itu murni bukan keinginannya Rasulullah, murni bukan keinginan Rasulullah, tapi murni wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bada'tu awla marahil li Aisyah biwahyin uhiya ilaihi faqad ruwiya Abu Bakar ruwiya kullun minal Bukhari wa Muslim. Ini riwayat hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim di dalam kitab sahihnya. Di Sahih Bukhari juga ada, di Sahih Muslim juga ada, sehingga hadis ini adalah muttafaqun alaih. An Aisyah annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, uritu ka fil manam, dilihatake. Niki Rasulullah cerita sama Aisyah. Jadi cerita ini, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Uritu ki fil manam salasalayani. Jadi hadis ini diceritakan oleh Rasulullah khusus untuk Aisyah, bukan untuk sahabat-sahabat umum. Ditinggalake atau diimpeake sapa ingsun ki ing sirawadun fil manam ing dalem turu salasalayalin, selama 3 kali 3 malam. Ja'ani bika al malak fi saraqatin, tekoni ingsun bika kelawan sira al malak fi saraqatin ing dalam lembaran min haririn saking sutra. Malaikat membawa lembaran dari sutra diberikan ke saya. Fayaqulu mongko ngucap sapa malak, hadhihi imra'atuk, utawi iki imra'atuk iku bojo sira, ini istrimu. Fa'akshifu an wajhika, terus tak buka mau sutra mau. Faidan antahiyah, ternyata iku sampean. Ini ceritanya Rasulullah kepada Aisyah setelah Aisyah menjadi istrinya Rasulullah. Fa'aqulu iyyaku hadza min indillah yumdihi. Maka saya mengatakan iyyaku lamun ono opo hadza ikilah mimpi min indillah saking Allah yumdihi, maka akan berlanjut. Sehingga yang pertama dari pernikahan Aisyah sama Rasulullah menikah dengan Aisyah murni wahyu dari Allah. Aisyah atau Abu Bakar atau keluarganya Abu Bakar mengiyakan lamaran Rasulullah bukan karena itu hadis atau perintah dari Allah, bukan, tapi murni tunduknya atau hormatnya atau kemuliaannya Rasulullah di hadapan keluarganya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dan keluarganya itu memandang bahwa Rasulullah itu benar-benar yang istimewa, orang yang dipilih untuk membimbing, orang yang dipilih untuk menjadi nabi, orang yang istimewa. Sehingga apapun yang bersanding dengan Rasulullah pasti akan menjadi mulia. Sehingga putri satu-satunya Aisyah, putri tersayangnya Abu Bakar, ketika dilamar oleh Rasulullah, Abu Bakar sangat berbahagia karena putrinya mendapatkan kemuliaan bersanding dengan Rasulullah SAW. Bukan karena itu
Abu Bakar belum tahu itu, belum tahu sebab dilamarnya Aisyah, belum tahu. Ini bukan karena hadis ini, bukan, tapi murni memandang bahwa Rasulullah adalah istimewa. Wa yabdu anna hadhir ru'yah wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kita cukupi pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan membawa kemanfaatan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.